Saudara-saudara, dalam perjumpaan kita kali ini dalam rangka deepening dan broadening daripada Tai Chi Nusantara, ya, kita mau membahas suatu tema yang menarik. Bagaimana seorang Profesor Dr. Nilo Purnami, seorang ahli bidang telinga, hidung, dan tenggorokan, kok bisa sampai memahami ada kaitan antara ilmu THT dengan Tai Chi ini. Ini di luar pikiran apa orang-orang biasa tuh. Jadi soalnya begini, saya mau mulai dulu daripada pengalaman pribadi eh, Dokter Yilo waktu itu bercerita pada saya. Pada waktu muda dia itu senang sekali seperti para mahasiswa itu kan fitness. Dia juga bukan hanya penggemar, tapi dia juga mendirikan di rumahnya sebagai fitness center, ya. Dan lalu dia buka itu sebagai sebuah sekolah terbuka. Memang terasa seger, keringat bercucuran, ya, nah, terjadi pembakaran energi. Tapi setelah dia mengambil spesialisasi THT, timbul masalah. Kalau musiknya begini menggebu-gebu, apa dong dampaknya pada telinga? Kan nggak bagus, ya. Nah, dia kan mempelajari bidang itu, tuh. Nah, berikutnya adalah dia melihat Tai Chi ini menarik karena gerakannya antagonistik gitu. Ya, maju, mundur, naik, turun, putar searah jarum jam, clockwise, counter clockwise. Napasnya keluar, masuk. Dan itu tentu ada pengaruhnya pada saraf keseimbangan tuh, yang ada di telinga, yaitu vestibular tuh. Nah, dia mulai melihat di benang merah antara Tai Chi dengan THT. Ya. Dengan demikian, seolah-olah kalau berlatih Tai Chi tiap hari itu vestibular Anda itu dilatih secara intens, sehingga ibarat seorang petugas restorasi di kereta api. Meskipun kereta apinya goyang ke sana sini dan dia dengan membawa nampan berisi piring nasi, minum teh, kopi dan lain-lain, tapi dia dengan santai aja jalan itu. Membagikan itu ketika kereta api sambil berjalan, tuh. Tapi Anda coba berjalan seperti berbaris di gerbong kereta api menuju ke toilet. Hanya berapa langkah aja Anda sudah akan jatuh itu. Jadi di sini dia mulai melihat Profesor Nilo ini, wah ini ada kaitan erat ini dengan ya Tai Chi itu, telinga, saraf keseimbangan. Tuh. Nah, keinginan itu semakin mengkristal ketika dia sakit kebetulan atau flu atau apa saja, kurang enak badan, alat-alat mahal yang ada di rumah dia itu ya seperti nggak ada gunanya, nggak bisa buat latihan. Tuh.
Karena untuk menggerakkan itu ya membutuhkan speed, power, and muscle. Dan itu tidak bisa kalau Anda dalam kondisi sakit. Toh. Nah, lalu dia merefleksikan, sedangkan kalau Tai Chi dalam kondisi nggak enak badan, justru itu bisa membangkitkan self healing yang disebut Qi itu ya. Nah, dia lalu mulai melihat, ini ada kaitannya. Nah, kekaitan ini berkembang terus itu, bukan hanya sampai di situ aja. Dia melirik ilmu manajemen itu. Ilmu manajemen klasik yang diajarkan itu paradigma kan see, melihat, judge, and act. Dikatakan see the situation as it really was. Tapi apa yang terjadi? Ya terasa bahwa seeing itu kan terbatas. Ya, nggak bisa berapa luas tuh. Yang di belakang tidak bisa dilihat. Jadi hearing sebenarnya lebih dalam itu. Untuk menemukan as it really was. Tapi hearing yang sekedar seperti mendengarkan radio, ya itu nggak ada apa-apanya juga tuh. Nah, meningkatlah ilmu listening, fokus. Nah, di sini mulai timbul masalah. Listening itu berarti kalau ada 10 perhatian, Anda memilih satu, yang 9 diabaikan dan dibiarkan di luar, tapi ya lalu menggoda sehingga ketika konsentrasi Anda itu menurun, yang 9 itu mulai merembes masuk dan akhirnya Anda jadi kacau gitu. Karena ada berbagai macam yang harus Anda perhatikan toh secara serentak. Toh. Apalagi di era informasi sekarang ini dengan begitu derasnya WhatsApp apa segala macam ya. Nah itu Anda akan kolaps itu. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu just hearing itu. Ya. Just hearing itu Anda mendengarkan aja. Tidak ada preference ini atau itu. Tapi dia just hearing. Nah ini yang disebut mindful hearing. Tidak terpengaruh. Apa yang ada, let him come kalau dia masuk ke pikiran kita. Tapi dengan Anda tidak memberikan preference, dia nanti akan keluar sendiri. Seperti pintu angin itu. Nah itu yang justru bisa membuat Anda tahu the situation as it really was. Ya. Karena begitu Anda ada preference, maka yang lain diabaikan. Ya. Nah, kalau Anda eh, tidak ada preference sama sekali, sama saja. Semua sama pentingnya dan sama tidak pentingnya itu. Ya. Nah, di sini Anda memperkuat ilmu manajemen itu. Jadi konsepsi the situation as it really was tidak bisa digunakan lagi sepenuhnya. Ya. Kalau Anda mau sungguh-sungguh, Anda harus berlatih terus-menerus ilmu yang disebut just hearing itu.
Nah, untuk pejabat publik ini penting karena ketika Anda just hearing, Anda lalu mendengarkan suara hati nurani rakyat itu. Anda bisa mendengar apa orang lain yang tidak bisa dengar itu. Karena biasanya dengan egoisme Anda, maka Anda hanya memberi preference apa yang menguntungkan itu. Karena itu Anda akan sampai kepada yang tidak saya lihat tidak ada. Yang tidak pernah saya dengar juga tidak ada. Dan pasti salah karena tidak ada. Nah inilah saudara-saudara yang menurut saya ilmu just hearing ini harus diajarkan terutama kepada para pengambil keputusan. Ya, mereka yang nantinya dilatih atau bekerja sebagai pejabat publik gitu. Supaya peka dan tahu bahwa apakah ini keinginan aku yang kecil atau aku yang besar yang menjadi just a part of the mighty whole. Sehingga kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Nah, inilah yang dikenal sebagai suatu cara Anda menjadi makhluk yang bukan hanya antroposentrik, tapi akan membimbing Anda menjadi manusia antropokosmik. Sehingga di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya, kita akhiri di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi.